Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rahma dari kelas 11-6. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Misalnya, jika dalam 1 bulan perusahaan melakukan pembelian kredit sebanyak 50 kali, maka petugas hanya akan berurusan dengan 4 atau 5 akun tergantung pada kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasi transaksinya. Untuk semua pembelian yang dilakukan secara kredit, perusahaan menyediakan satu jurnal khusus, yaitu disebut jurnal pembelian. Setiap transaksi kredit yang terjadi, petugas mencatatnya. Kemudian, secara berkala, misal setiap bulan, seluruh transaksi dijumlahkan dan dipindah bukukan ke akun buku besar. Selanjutnya ada manfaatnya, yaitu memungkinkan pembagian kerja, memudahkan posting ke akun buku besar, memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik, dan yang terakhir menghemat biaya. Lalu ada pengelompokan transaksi pada jurnal khusus, yaitu pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Pembelian barang dagang dan pembelian barang lainnya secara tunai dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Lalu pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat pada satu jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas. Transaksi yang dicatat pada jurnal pengeluaran kas antara lain yaitu pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang dan barang lainnya secara tunai, pembayaran gaji, dan yang terakhir pembayaran selain gaji. Lalu ada penjualan barang dagang secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan. Dan yang terakhir penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada suatu jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Penerimaan uang dapat bersumber dari yang pertama penerimaan piutang, yang kedua penerimaan dari penjualan tunai, dan yang terakhir penerimaan setoran modal pemilik. Lalu ada jurnal pembelian, yaitu jurnal khusus yang untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Untuk keterangan yang pertama, tempat mencatat tanggal transaksi. Yang kedua, tempat mencatat nama orang atau perusahaan dari siapa kita membeli barang, atau nama-nama pada buku besar pembantu. Yang ketiga, tempat memberi tanda centang atau nomor buku besar pembantu jika sudah dicatat pada akun yang bersangkutan. Yang keempat, tempat mencatat pembelian. Yang kelima, tempat mencatat pembelian perlengkapan. Yang keenam, tempat mencatat nomor akun yang ada pada kolom 7 jika telah dicatat pada akun buku besar. Yang ketujuh, tempat nama akun pada kolom sebelah serbi yang pasti bukan pembelian dan perlengkapan. Yang kedelapan, tempat jumlah untuk kolom 7, dan yang terakhir tempat mencatat jumlah utang dagang. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan. Untuk keterangan yang pertama, tempat mencatat tanggal dari transaksi. Yang kedua, tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan tempat membeli. Akun ini dicatat di debit jika nama itu ada di buku besar pembantu. Yang ketiga, diisi tanda centang setelah akun buku besar pembantu dicatat pada akun yang bersangkutan. Yang keempat, tempat mencatat jumlah hutang. Yang kelima, tempat mencatat jumlah untuk akun pembelian. Yang keenam, diisi setelah kolom 7 dicatat pada akun buku besar yang bersangkutan. Yang ketujuh, mencatat nama akun kolom serba-serbi. Yang kedelapan, mencatat jumlah untuk akun nomor 7. Yang kesembilan, mencatat jumlah uang yang dibayar. Dan yang terakhir, mencatat jumlah potongan pembelian, yaitu selisih nilai nominal utang dengan jumlah yang dibayar melalui kas. Yaitu ada jurnal penjualan, jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Untuk keterangan, tempat mencatat tanggal transaksi di nomor 1, nomor 2 tempat mencatat bukti pembukuan berupa faktur penjualan,
Yang ketiga, tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan kepada siapa kita menjual. Yang keempat, tempat mencatat nomor buku besar pembantu piutang atau tanda centang setelah buku besar pembantu dicatat. Yang kelima, tempat mencatat syarat pembayaran. Misalnya, akan mendapatkan potongan 2% jika dibayar sebelum 10 hari setelah tanggal transaksi dan batas pembelian maksimal 30 hari setelah tanggal transaksi. Dan yang terakhir ada tempat mencatat jumlah transaksi pada nomor 6. Selanjutnya, ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Untuk keterangan nomor 1 untuk mencatat tanggal transaksi, yang kedua untuk mencatat nama diri atau perusahaan yang melunasi atau keterangan singkat transaksi, yang ketiga untuk mencatat tanda centang bahwa transaksi sudah dicatat di buku besar pembantu, yang keempat untuk mencatat jumlah uang yang diterima, yang kelima untuk mencatat potongan penjualan, yang keenam untuk mencatat jumlah piutang dagang yang diterima, yang ketujuh untuk mencatat jumlah penjualan tunai, yang kedelapan jika dicatat pada kolom 9 telah diposting di akun buku besar. Yang ke-9, nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur sebelas B, dan yang terakhir ada untuk mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom serba-serbi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.